kita sebagai pimpinan daerah tidak perlu oleh takut kalau selama ini berjalan dengan baik ya. Kenapa kita takut? Kalau kita tidak ada media, siapa yang ngawasi kita? Tentunya wong kita ada. Assalamualaikum dulur, ketemu mana nang Rempon Darjo, obrolan warung kopi khas Sidoarjoan, ngomong sing paling rame, paling seru, paling update sak Sidoarjo. Nek biasa aku ngejak Cak Jo, ini tamune biasa-biasa, saiki luar biasa sing tak jak iki. Makanya tempatnya rada spesial. Ngerti gak ngopo tak jak rene? Iya, Jo, mang wis omong-omongan dar ta. Yo ngerti ngene nek ono Pak Wabu ono Pak Gerindra ngene mbok yo dijak nang warkop kudete. Ya mari ngene tak direhab warungmu, Cak dadi kok ngene pisan. Ngene iki lak misale digawa mrono BEE oleh di rehab tadi ngene. Pak, nang keliling-keliling mari nang warung pinggir sawah, pinggir tambak. Yo gelem ta. Gelem Takon kok lak gelem. Wabu purun nating warkop dulu Pak Wabu. Ati gak Jo wong jenenge pimpinan daerah ya. Belum lho. Busukan gak Jo. Cek roh wargane di warungnya sing rusak, di warungnya sing harus dibenahi ya Jo. Warungmu termasuk lebono lis. Yo. Warungmu lebono lis ya direhab. Warkop kula sampean rehab tak keteng ya. Tapi paling Pak Dewan iki sing gak doyan, Cok. Kok merono gak gelem ngombe. Ya enggak Kak Jo. Kita kan sebagai wakil rakyat kan harus merakyat. Warung kopi-kopi yang kurang ya harusnya direhab. Mumpung ada Pak Wabu, kan ada bedah warung. Nah, bedah warung itu. Nggih, Cok lali. Pak Sugeng. Iki kontraktor iki, Bos, ketua iki Asosiasi Kontraktor Nasional. Oh, kontraktor. Wong sugih to. Iya, ndarap sembarang sak Darjo. Iya ta? Wah. Lah, iya orang ngene iki mang temenan iki gawa nang warungku enak iki mang iki sok jajan sembarang kali. Sok munggah kaji iki. Wis siapa iki? Cita lah ngomong Sidoarjo hari ini kan patut berbangga. Pembangunannya ketok dalan saiki. Mulus. Dalan tok. Urus talah di rumah harus dipotong. Pak Wagung kok sing cerita. Sementara kan paling enggak kita harus apresiasi. Dalan wis mulai minimal. Wis aspali enak. Banjir kan teman-teman kok. Ngoten ta Pak Wagung? Iya, tugasnya pemerintah daerah gimana memberikan suatu pembangunan untuk peningkatan ekonomi. Ya, tentunya Cak Jo, semuanya warga biarkan nanti peningkatan ekonomi tidak lepas infrastruktur kita juga harus kita tingkatkan. Kalau itu semua bisa berjalan dengan baik, tentunya ekonomi kita juga akan meningkat. Multiplier effect. Ngerti gak kalau itu? Bro, Ya, bangun siji tapi oleh efeknya wakil positif. oh duduk player. Kontraktor ya kerja. Lah ngomongnya player kan. Iki player. Iki player pakai cetek. Iki dalan iki sampean paving pirang kilo Pak? Betonisasi Cak Jo pada tahun 2022 kita kurang lebih 23 kilo. 23 total. 23 kilo. Ini bisa realisasi alhamdulillah 21 kilo. Ini ada realisasi. Dengan anggaran kurang lebih 450 miliar. Iya. Anggaran tahun 2022. 222. Untuk 23 rencananya Ini 23 hampir sama kurang lebih untuk tahun 2023 untuk betonisasi. mantep. Cita lah. Iki aku iling-iling nek sampean biyen apa wayahe apa ngono kampanye ngono iki ya. Kan jarine duwe 17 program iki. Rasa aku dalan lu gak mlebu belas. Kok moro-moro Masuk toh. Lebu Cak Jo dalam Masuk, betonisasi. Masuk dalam dalam 12 program. Ada 17 program terkait misi dan misi bupati wakil bupati termasuk betonisasi. termasuk Ya. iki sing sampean di sini iki sing dalan model yo apa? Perbub Bupati itu yang kita lakukan adalah satu jalan-jalan untuk jalan kabupaten. Kenapa kita kabupaten? Karena kan banyak mobil-mobil yang besar yang dilewati. Tentunya tiap tahun kalau kita pakai betonisasi minimal kita bisa terus
untuk perawatan jalan itu tidak tiap tahun, tentunya 5 tahun, 10 tahun itu baru Oh, ada jangka perawatan. panjang. Cuma Jangka kalau kita panjang. itu pakai aspal, nah, minimal 1 tahun, 2 tahun terus pengerjaan terus, berarti waktu kita habis. Nah, kalau kita pakai betonisasi, minimal masuk harganya itu begitu tinggi, ajas manfaatnya juga. Cek ganti protes ya, Karena bangun Sidoarjo- begini rusak. Sidoarjo tidak jauh, lewatannya motor gede-gede, akeh pabrik, akeh termasuk darah tulangan. Nah, ini kan Iya, lewatannya sertu, lewatannya pabrik-pabrik. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya betonisasi, karena daerah Sidoarjo daerah delta, ini juga keinginan dari Bupati Wakil Bupati, tiap tahun kita anggarkan betonisasi. Kalau kita anggarkan betonisasi, minimal anggaran itu juga ibaratnya uang nabung itu punya deposito. Deposito ini apa ya? Jalan. Ya, Nah, pemikiran ini Bupati Wakil Bupati seperti itu. Pak Wabu, Sidoarjo ini kan tiang kan pingin setunggal, lancar dalane, mboten macet, Iya. mboten banjir. Nah, Iya. kados itu banjir terus pundi. Berarti alhamdulillah. Kalau kita terkait banjir ya tentu di mana-mana itu tetap ada. Ya. Cuma caranya gimana banjir itu kita tangani ya mau nggak mau kan kita kan juga ada dinas terkait. Kita harus punya mapping tiap tahun manakala yang banjir itu langganan ya ini otomatis harus kita benahi. Tentunya kita harus ada mapping Nggih. tiap-tiap kecamatan yang berlangganan dengan banjir. Nah, normalisasi itu hulu sampai hilir harus dijalankan. Jangan kita itu berlompat-lompat. Kalau berlompat-lompat ini kan juga lucu. Nah, ini harus hulu sampai hilir, ini harus terbangun. Tapi nggak boleh. Sekarang kita lagi di Prambon, mending di Sedati. Ya, ini Ah, kan nggak nggih, bisa. kan griya kula Sidoarjo kota banjir sakniki Pak. Nah, itu jangan. Lho lek wis biasa sih. Sidoarjo kan dalannya modelnya ono loro. Jalan laut. Dalan rusak karo dalan macet kan. Ya kalau wis dijelasno. Iku rapi. Iya. Iya. Ya apa mana kan. Ya itu kan dulu, Mas. Sekarang konsepnya Pak Wabud sama Pak Bupati ini kan beda. Nah, cuma jalan betonnya ini yang kalau menurut pengamatan kita dari Komisi C ini harganya ini terlalu tinggi, Mas ya. Nah, ini yang harus disederhanakan sedikit supaya akan lebih panjang lagi hasilnya. Itu Larangan Kak Jo. ini. Nah, ya itu larangan ini. Berarti Pak ini Pak Sugeng tambah Iya, ya, bisa menjelaskan. Nah, Iya, di iya. tulangan aja itu 75 miliar. Nah, itu sepanjang hanya 7 kilo. Berarti per 1 kilo 10 miliar. Nah, kita perinci aja seperti itu. Nah, kita mintanya jangan terlalu mahal supaya apa? Supaya nanti itu akan dapat lebih panjang lagi. Nah, gitu, Kak Jo. Tadi konsepnya ini jalan antara jalan yang kelasnya lebih besar dan yang lebih kecil, ini harus ada perbedaan. Nah, jangan semuanya di jalan beton semuanya berkonsep sama. Antara kekuatan 40 ton sama 20 ton ini mestinya harus beda. Ya, jadi kita bisa mendapatkan jalan yang lebih panjang. Bagus konsepnya jalan beton ini bagus, akan dipelihara selama 20 sampai 25 tahun. Beda dengan jalan aspal. Loh, Nah, cuma ya ini nek pangan karepe semakin akeh, semakin murah, semakin akeh, semakin dawa semakin karepe. dawa. Sik takono sik nang. Kita lah lasakno sing kontraktor kan. Lah kan ditakono sik. Hitungane sepang. Bisa Iya, bentuk iya, ego nih. Wah, Jadi sampai gini, dibuka. itu ada beberapa versi ya. Kalau versinya Pak Nanang ini jenenge wong bukan jaluk murah ya Pak ya. Jaluk semurah-murahnya kan. Murah apik. Nah, murah api. Lah kene sing dodolan kan nggih ini dia murah jaluk api kan ngono ya. Nek sampean iso masih elek pokoke larang ngono ya. Itu versinya kontraktor. Jadi begini. Kalau tadi sama Pak Nanang itu bahwa jalan ini kan terlalu mahal ya, terlalu Iya. mahal. Padahal kalau saya lihat dari HPS di Sidoarjo itu sebenarnya HPS-nya itu sangat rendah ya. Bahkan itu kemarin kontraktor-kontraktor yang kerjakan jalan, waduh sambatnya setengah mati Pak. Wis harga HPS rendah, persaingan penurunan yang begitu tajam gitu. Nah, sampai di 20%, sampai 19%. Nah, akhirnya banyak kontraktor kemarin memang hanya mendapatkan sebuah pengalaman saja ya. Jadi tidak bisa itu dikatakan murah atau mahal. Semua kan tergantung dari para spek dan mutu jalan itu. Jadi misalnya mungkin jalannya di Telase, ini mungkin kapasitasnya akan besar ya. Kalau dibandingkan dengan jalan mungkin yang di lingkungan, ya ini kan mungkin per meter rezekinya ketemunya berbeda. Sik ajar kalau untuk di tulangan kemarin.
Sangat wajar. Oh, Bahkan itu wajar. terlalu murah kalau bagi kontraktor, Pak. Terlalu murah, Pak Nanang. Maksudnya badi sampean kakek. Kalau badi ini Maksudnya kurang apa? kalau badi ini belas. Iki yo apa sih Pak Wabu sih? Sing siji ngomong kelarakan siji ngomong ukuran. Jadi berarti gini. apa sampean iki? Tadi disampaikan sama Komisi C, Pak Nanang, di mana terkait jalan itu kan ada 2 ya, Iya. kelas berat dengan kelas ringan. Kalau kelas berat itu kurang lebih itu hampir ketebalan itu 40. Ya. 40 ya. Ya, Kalau yang ringan itu 20. seperti depan jalan kita itu hanya 30. 30. Ya. Berarti tentunya ada suatu perubahan terkait RAB-nya. Ya, kalau kita melihat dari jalan berat kalau kita kasih 30 ya nggak mampu. Nggak mampu, mau nggak mau ya dapat rusak. Ya. Berarti yang kita jaga seperti itu. Terus yang kedua, kadang ya kita melihat kalau namanya murah atau gimana, kita sebagai eksekutif ya, selama ini sudah punya dasar tersendiri. Ya, dasar sendiri gimana terkait masalah harga per item ya, per item per RAB itu. Jadi kalau kita pikir, ini kan Sidoarjo itu kan baru pertama kali untuk melakukan terkait masalah kompensasi. Ya. Tentunya banyak sekali hambatan yang dilakukan terutama kontraktor. Kegiatan sendiri kadang bekerja betonisasi terkait kanan kiri pakai judit belum selesai kadang libur. Nah ini yang kadang jadi persoalan. Ini sing arep tak takono iki. Nanti Iya, Pak, iki. persoalan. Mana tentunya kita sebagai pemerintah daerah, Pak Bupati, saya selalu mengkritisi kontraktor. Kalau kontraktor yang diberikan di Pemda seperti itu, ya ini mau nggak mau kita harus kita perhatikan. Ya. Kalau harga yang bagus, kualitasnya mestinya juga bagus. Ternyata realitas di bangunan apa? Enggak, kadang banyak keterlambatan. Ini banyak terlambat kontraktor, ini harus jadi PR, eksekutif, jangan sampai nanti kita memberikan suatu kerjaan kepada kontraktor, ternyata tidak tepat dan waktunya. Ini merugikan. Iya. Pertama juga merugikan ekonomi, juga mengganggu lalu lintas juga, Warganya juga juga dampak terganggu. lingkungan juga ada lah. Ini tentunya nanti tahun 2023 jangan seperti ini lagi. Kasihan masyarakat kita. Ya, kita memberikan kerjaan ternyata amanah kerjaan itu tidak diberikan dengan baik. Nah, ini juga menjadikan nanti kontraktor sebagai koreksi terutama kepada pemerintah daerah. Mari kita selalu menyampaikan terutama ULP, hati-hati memberikan kerjaan. Jangan gampang memberikan kerjaan tetapi melakukan tidak tepat waktu. Betul. Nah, kita sebagai wakil bupati selalu sidak. Kalau tidak bagus ya kita sampaikan tidak bagus. Kalau itu bagus ya kita sampaikan bagus. Nah, karena kita sebagai pengawasan harus kita lakukan. Itu. Ya niati api nek moro pelaksanaane ya rada ngene ya wong padha protes iki jare niat bangun tapi kok malah sorono ya. Wingi kok aku kan akeh cerita. Iya. Cek tak takono. Heeh. Pak Sugeng ya apa sih ceritane kok banyak persoalan itu saja nih ya apa? Kok sampai telat-telat ngono iki ya apa sih, Pak? Ya, jadi begini, beberapa kontraktor itu kan punya tipe masing-masing kontraktor ya. Satu adalah kredibel kontraktor sendiri itu yang memang harus diperhitungkan oleh ULP kan begitu ya. Harus diperhitungkan oleh ULP kredibel kontraktor itu bagaimana? Satu itu kesiapan kontraktor, kesiapan tenaga teknisnya itu bagaimana kan begitu ya. Terus yang kedua adalah kesiapan modalnya itu bagaimana? Ini juga faktor utama kan begitu ya. Iya. Nah ini salah satu faktor-faktor yang nantinya itu akan menyebabkan bahwa pekerjaan itu bisa terlambat. Ya. Itu satu. Yang kedua juga dalam pelelangan selama ini memang waktunya itu kan juga terlalu mepet-mepet ya. Dan itu juga harus diperhitungkan. Sebenarnya kita bisa lebih awal ya. Misalnya mungkin di bulan Februari kita sudah bisa mulai lelang ya. Biasanya bangunnya Bisa- kan Oktober sudah November bisa ramai mulai ya. lelang kan begitu ya. Ini Borongan contoh, itu. kemarin saya lihat di ITS itu Januari sudah buka pelelangan ya. Nah ini artinya lebih awal ya, lebih diawali sehingga pekerjaan itu tidak tergesa-gesa kan gitu ya. Nah kadang-kadang memang dalam menarik sebuah waktu itu kadang-kadang antara pekerjaan dengan waktu itu memang kadang-kadang tidak rasional ya. Tapi yang namanya kontraktor itu kan begini. Sifatnya kontraktor itu kita menawar ya sesuai dengan pekerjaan itu walaupun itu mungkin waktunya tidak realistis ya. Tapi kalau itu berani mungkin nanti dia akan menggunakan metode ya. Bagel segini hilang. Kalau memang itu dirasa memang waktunya mepet. Bisa. Bagel segini hilang. Dapat bisa. Kontraktor gini ya. Dapat kontrak dulu begitu. Nah, nanti kita berpikir tentang metode. Nah, tentang metode ini adalah dibutuhkan kontraktor yang betul-betul kredibel ya. Artinya siap kerja di 24 jam. Ya.
Artinya kalau waktu itu misalnya dijatah waktunya 3 bulan, padahal menurut realistis ini juga mungkin 3 bulan aku bangun gedung Sim ini. salape malu. Ya, ya aku harus artinya aku harus butuh waktu misalnya 6 bulan ya, saya harus kerja 2 kali. Nah, itu yang harus kita lalui, harus 2 kali kerja. Ya. Ya memang itu dibutuhkan kos yang lebih tinggi, tapi itu adalah sebuah resiko yang memang harus dilalui untuk mempercepat pekerjaan itu kan begitu. Nah, faktor lain tentang keterlambatan itu adalah adanya pihak ketiga, yaitu adanya vendor, adanya supplier, ya seperti tadi Yudit ya. Jadi karena aku Yudit mau tengah-tengah aja lereng kan gitu ya. Oh ini kan gitu. Nah, itu ada 2 kemungkinan ya. Karena memang dari sananya schedule-nya seperti itu, karena biasanya kalau akhir tahun kan sangat overload ya. Itu satu. Terus semua juga minta cash kan gitu. Yang kedua memang karena keuangan kan, belum dibayar, belum dikirim dulu kan gitu ya. Sehingga mandek kan gitu ya. Ya, ini jujur ya. Berarti nggak ada duit, berarti Ya, saya aku jujur Kalau ya. tawar ini. Kontraktor itu bekerja kan seperti itu. Ya. Jadi faktor yang menentukan keterlambatan itu tadi faktor kemampuan kontraktor ya, kemampuan kontraktor tadi dalam membuat metode. Terus kedua adalah faktor waktu ya. Ketiga adalah faktor cuaca. Ini termasuk force major ya. Kalau cuaca itu kan force major ya. Hujan, kerja. Ini harus diperhitungkan. Yang terakhir adalah faktor keuangan. Berarti persoalannya kan di internal teman-teman kontraktor dan juga ada persoalan waktu. Nah, kaitannya waktu kan sebenarnya jauh-jauh kan sudah diprediksi, ini persoalan perencanaan nek ngono. Iya. Nah, kaitannya Pak Anang, terus pundi atas niku. Sampai Pengawasan untuk perencanaan. muri. Harusnya kan dari awal sudah tahu kalau mau bangun Januari start gitu aja. Iya, harusnya kita kan sudah memberikan waktu. Proyek ini akan selesai 6 bulan. Nah, saat ini ULB harusnya sudah paham dan dinas segera laksanakan pelelangan. Kita sudah seringkali menyuruh ULB dan dinas terkait untuk melakukan lelang di tahun sebelumnya. Catatan ini, catatan kita Komisi C setiap rekomendasi di sebelum tahun. Intinya proyek dilakukan tahun 22, perencanaannya harus di tahun 21. Berarti 23, berarti 22 ini dia sudah melaksanakan pelelangan di Desember. Itu aturan dari kementerian diizinkan. Nah, Meskipun DPA belum turun, silakan melaksanakan pelelangan. cekak gerotok nang bulan Desember. Kalau semuanya dikerjakan di akhir Desember, saya yakin sekarang kita lihat banyak proyek-proyek yang terlambat Pak Wabub, ya nyun sewu Pak Wabub. Ini antara Ikenda dan kenyataan di lapangan ini juga tidak sama. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya ini yang harus kita pertanyakan nanti. Ikendali ini katanya sudah 100%, data kita bawa. Tetapi saat kita sidak di lapangan, banyak belum selesai. Nah, Tibanya ini- biro. Tibanya ada yang 85, ada yang 80. Pak Wabub Nah, ngene iki. ini Pokok yang Pak harus Wabub. menjadi catatan. wis ono. Catatan ini. Tak tegesan berarti sing salah sing endi? Nah, sing salah Sing salah ini iki pemerintah yang ini. tidak ada yang disalahkan. Karena apa? Kontraktor itu seolah-olah ingin sudah selesai. Buat saya laporan. Yang kita salahkan adalah kendalinya. Elektronik kendalinya ini harusnya setiap OPD yang melaksanakan pekerjaan mempunyai drone. Berapa sih harganya drone? Dengan APBD Sidoarjo 5,6 triliun. Drone satu berapa? Bisa dibelikan satu drone. Pasang drone, liput, kirim. Jangan hanya main kirim data, terus mari ngono foto lokasi tidak ada. Datanya palsu bisa. Nah, ini yang saya khawatirkan. Sampai nolerono sih sampai Maaf Pak Wabub. Ya, kita ingin 23 ini nanti tidak ada keterlambatan lagi. Pelajaran, Nah, ini catatan lah. catatan kita Catatan. dari Komisi C. Kalau nggak ada catatan kok Komisi C dipikir nggak kerja. kerja. Nah, ini Bener nanti kan ini. repot ini kok. makan gaji. Iya, makan gaji buta turut toh. Sekarang kita kerja menemukan catatan-catatan ini eksekutif harusnya nanti
bisa bekerja sama dengan kita. Ini loh kesalahannya, kekurangannya. Nah, wis, Monggo wis. diapresiasi di tahun 23 Cak Jo. Kan iso nanti gitu. diterangi pihak kontraktor wis ngakoni, Nah. pihak pengawas Koko Dewan wis ngomong ini saiki Pak Wabu Wabu. jawab. Gak suka Nana, bahasa jelas. Jawa. Oh, kok jelas Pasang Pasang CCTV drone, Nah. nggak usah CCTV drone CCTV. cukup. Ini pengalaman saya di Drone Mojokerto. cukup. Saya pernah DPR Kota Mojokerto. Di dalam proyek itu dipasang CCTV, Pak. Iku kota Mantap, apa kabupaten? kota. Oh iya bener nek Sidoarjo kalah kono kota. Iya, dipasang CCTV, Pak. Dipasang Ini CCTV. wis padat kan, Po. Sehingga mari tegak. Mari Padat kan, Po. Saya bisa ngambil setiap hari di CCTV. Dan itu ada anggarannya, Pak, CCTV-nya. Iki temenan awak dhek gak apa-apa tak ngomongin karo aku. Lagi rada ndredeg iki dar. Iya, iya. Ayo tak ada kono. Ya mumpung Mumpung kita ini kayak nomor jelas jelas. santai. Kak Jo, santai, Kak Jo. Saya nong di mana? Ojo dredeg sih Kak Jo. Iya, iya. Ojo dredeg Kak Jo. Kontraktornya curhat iki. Nanti ceritanya apa? Ayo tenonge dilumano omongi dikenano Eksekutif iki. pada hari ini dieksekusi. Dieksekusi karo DPR, disambati karo kontraktor. Ajak curhat. Aja Jo. Berarti alhamdulillah Pak Dewan dalam arti tadi disampaikan terkait masalah agenda. Tentu agenda itu adalah program yang luar biasa bagi kita sebagai pimpinan daerah. Kenapa seperti itu? Bahwa agenda itu bisa dilihat kapan kontraknya, kapan awal pekerjaannya, dan realisasinya berapa, kalau telat-telat berapa, ini bisa dilihat. Dari mana? Kita punya konsultan, ya. Ya, konsultan ini dia bekerja atau tidak, tergantung dari situ. Ya, kalau konsultannya bagus, otomatis tidak ada perlambatan. Cuma kalau konsultannya ini nggak ngeh, ya pasti ini yang jadi masalah. Kontraktor yo nggak ngeh, konsultan pengawas nggak ngeh, ini jadi persoalan. Makanya tentu kita sebagai pimpinan daerah kita mengharapkan selalu kita sudah di lapangan. Kita tidak perlu CCTV, ya. Kita tidak perlu sama drone, ya. Yang penting ada suatu komitmen antara kontraktor kalau sudah bagus otomatis. Ya, otomatis. Tadi disampaikan banyak yang dipersoalkan terkait kontraktor terkait masalah dana. Ya, saya sudah kita sampaikan mudah-mudahan nanti tahun 2022 tidak terjadi seperti ini. Tadi disampaikan sama Pak Dewan gimana terkait masalah lelangnya. Ini insya Allah Januari sudah berjalan. Saya pikir kemarin koreksi kita adalah pada tahun 2022. Tentunya 2023 otomatis ya lebih baik lagi, tidak seperti kemarin. Januari ini kita sudah mulai lelang. Dan kita sudah menyampaikan kepada ULP gimana persyaratan ini harus ditambah. Gimana cara kita melihat tolak ukur bahwa kontraktor itu duit kan itu. Yang minimal deposito 2 bulan harus dilihatkan. Nah, kerjaan 10 miliar minimal 50% harus ada. Karena sekarang repot kontraktor tidak punya uang, PT-nya banyak. Ini penyakit ini. Iya, ini penyakit. Oh, ini Benar, penyakit. Tidak boleh. Pak Wabu benar. Ya, ini tidak boleh. Tentunya biarkan semuanya menjalankan dengan fungsi dengan baik, eksekutif juga menerima dengan baik. Karena punya satu, kalau kontraktor ini kerja tidak bagus, ya dia terlambat, ini juga dia kena denda. Denda ini berjalan. Masuk aturnya ada tambahan 60 hari, 50 sampai 60 hari. 50 hari, Pak. 50 hari. Nah, ini juga denda berjalan. Ya. Sampai 50 hari. Tentunya ini kan juga merugikan. Kalau denda berjalan, kontraktor kerja tidak dapat, ya mau nggak mau kualitasnya bukan bagus juga. Nah, Ya. ini kan juga perhatian kita eksekutif dengan kemarin kajian untuk 2022. Jangan sampai terjadi tahun 2023 seperti itu. Cuma kalau kita punya deposito, kita lihat sama 2 bulan akan kelihatan. Kontraktor PT ini punya anggaran enggak? Dengan nilai anggaran berapa? Nah, mestinya seperti itu supaya nanti bentuk pengawasan biarkan nanti tidak investasi di tengah jalan. Oh, aku nek ngarani kok ngene dar, BI ngene lho, BI lho Ya. ya, BI ngene. Sakjane iku kontraktor iku duwe duit. Cuma alu ama. Mestine proyek siji ae cukup, kepingin proyeknya akeh. 10. Mau loh. Sakit Amano, amano. Amano kabeh akeh boleh duit Cok, entek. sama tak kok bos ya. Tapi iki maksud tak kok maksudku tak sindir-sindir. Ya iki. Ya boleh Pak. Iya, ya. Jadi begini, terkait dari yang disampaikan Pak Bub untuk menambah sebuah persyaratan tadi yang mana bahwa itu harus ada mungkin 50% atau kemarin mungkin dipersyaratkan ya mungkin 10% atau 20%, kalau tidak salah di Sidoarjo itu pernah dipersyaratkan seperti itu. Untuk kontraktor harus punya deposit sebesar itu. Tapi persyaratan ini adalah bertentangan dengan Perpres. Jika ini memang tidak diperbolehkan untuk mensyaratkan itu.
Perpres melarang itu. Karena di dalam Perpres itu disebutkan bahwa evaluasi tentang keuangan itu tidak dievaluasi. Artinya sudah jelas bahwa tidak boleh mempersyaratkan hal yang seperti itu. Kemarin ada persyaratan seperti itu. Itu saya juga konsultasi dengan dari pihak LKP dan juga waktu ada pembinaan jasa konstruksi di Sidoarjo ya. Sidoarjo ini cukup bagus, setiap tahun sama Pak Wagub ini diadakan pembinaan untuk jasa konstruksi ya. Ini cukup bagus, ini mungkin satu-satunya di Jatim kemungkinan satunya di Sidoarjo yang sering ada ini. Berarti sudah sering dibina. Sudah sering dibina. Aneh wis gak iso Iya. dibinasakan. Berarti kan ada memang standar yang harus dipenuhi. Ada standarnya harus dipenuhi ya, ada standar yang harus dipenuhi. Nah, terkait dengan tadi itu aturan, memang itu tidak diperbolehkan. Sehingga memang dilema bagi eksekutif ini kalau nggak duduk ya apa ya, tapi sebuah persyaratan menganjurkan seperti itu. Nah, sehingga mau tidak mau persyaratan itu tidak boleh dipasang. Proyek iki lak ya wis akeh sing nang Darjo iki. Ya, Kontraktor lak ya akeh. akeh Roto kontrak. gak iki? Kodok kedeng kodok telo. Cucuk. Jadi gini, Kodok kedeng kalau saya kodok telo jujur tadi ya, Pak. saya jujur, saya di Sidoarjo itu kemarin dapat PL 1. Alhamdulillah, terima kasih kan gitu ya. Nah, Iki nyemoni ngono. Kalau meneh. satu Pak. Saya di Sidoarjo PL 1 ya, 1 PL hanya perusahaan saluran. Selebihnya saya nawar, itu selalu kalah. Kenapa saya kalah ya? Saya tidak berani bertarung seperti mereka. Saya punya rank khusus ya. Kalau memang harga itu dari kita masukkan harga di penawaran, dari analisa itu tidak masuk, ya saya tidak berani Pak. Saya lebih baik mundur dan saya mesti kalah jauh dengan sing banter sekarang ini kan banter ya. Sing banter-banter iki wong Jopo apa wong Sidoarjo dhewe? Ada orang Sidoarjo juga ada orang luar ya yang banter-banter. Ini lah wong Sidoarjo lah sing Karena begini, garap lah enak. kontraktor itu direkturnya itu kan berbagai macam kompetensi ya. Mungkin ada yang dari teknik sipil, ada yang dari arsitek, ada yang dari ekonomi ya. Nah, terus juga ada yang cara membuat penawaran itu main antem kromo, wis deal, hak minum persen wis. Kudu menang kan gitu. Tapi kalau saya bukan tipe yang seperti itu, Pak. Saya masukkan misalnya harga semen 52, saya masukkan 52, tapi ternyata di situ harganya minus atau mungkin saya penawaran Sampeyan itu medit paling gak geng. cuma ketemu 1%. Terlalu standar mungkin. Medit paling sampeyan gak gelem kan titik po nang kancane gitu. Jadi saya bekerja mengutamakan spek ya. Spek dan kualitas ya, Jadi saya tidak mau ketika kita menyalahi spek, kita akan berurusan dengan APH. Pertanyaan ini mah lho Pak. Heeh. Wis roto tak gak iki Mas. Proyek nang Darjo. Roto itu kan tergantung ya. Bagi mereka yang mendapatkan banyak wis roto kan gitu. Nah, kan gitu ya. Sampeyan karena mek oleh siji Nah, Bang, berarti Aku kan aku nerima, dia disyukuri saja. Ono sing rasa-rasa iki proyeknya lho, dirasani iki dirasani. Oke mung Jopo ngono lho sing Iya. garap itu. Jadi banyak orang luar ya, itu memang di era sekarang itu kan dibutuhkan kompetensi ya. Bagi Pak Wagub, siapapun pemenangnya kan memang itu sah-sah saja ya. Iya. terus Baik nek dari luar atau dari iki dalam. mau, ya Geng. Pak Wagub kan wis ngekeki coro ya. Delok 50%. Kok iku. Jari sampean gak iso. Ya, itu tidak bisa Kudune menyalahi ya apa, aturan. Cik? Pak Wagub yo gak ngeluh. Ya apa terus carane ngukur sampean niku duwe duit gak duwe duit ngono iku ya apa carane? Nah, ini memang sebuah kesulitan ya. Kalau dilihat orang itu kan mesti dari rekeningnya dulu tadi kan. Oh, ini rekeningnya sekian kan gitu ya. Nah, di situ juga bisa dilihat sebenarnya dari pengalaman sebuah pekerjaan. Oh, ini pekerjaannya ternyata kan bagus ya. Track Makanya record ya. Di situ kan sudah disebutkan bahwa harus punya pengalaman kerja minimal 1 kali dalam kurun waktu 4 tahun kan gitu ya. Terus peralatan kerja di situ sudah disebutkan semua. Peralatan kerja itu boleh milik sendiri atau boleh sewa. Nah, di mana tentang peralatan itu juga tidak boleh misalnya peralatan itu harus milik sendiri, tidak boleh di dalam Ya. aturan tidak. Kapunten, kalau standar di asosiasi itu ada ini enggak standarnya yang bisa masuk bisa diklasifikasikan atau misalnya tidak memenuhi sama untuk melo itu ada aturan tegas ya soal kayak gitu? Oh, kalau di asosiasi kan tidak mengatur itu. Oh tidak ya? Asosiasi itu kan
hanya membantu anggota untuk menerbitkan SBU, ya, sertifikat badan usaha. Hanya di situ saja. Jadi nggak sing rodok nakal-nakal itu nggak terpantau susah akhirnya. Ya, memang kita enggak bisa memantau. Tapi kita bisa tahu anggota itu yang nakal Iya. atau tidak, kita bisa tahu. Ya. Kita bisa tahu. Nah, Terus ya apa Pak Anang? Enake ngene iku. Iki mang pan Pak Wabub ngomong ngene. Jarene Cak Sugeng gak iso. Lah Ya. nek koyo ngene terus gak duwe duit terus sampean muring-muring terus sampean iya. Iya, iso setruk mana sudah Pak Wabu gitu. Enggak, kita kan Jadi ya apa Iya. sampean kandhani Pak Wabub. di zaman sekarang kan sudah mestinya ada dalam setiap penawaran ini saat sudah ditunjuk menjadi pemenang dia harus melampirkan jaminan pelaksanaan. ya. Ini jaminan pelaksanaan ini jangan boleh diperbolehkan asuransi. Harusnya sekarang lebih tegas lagi dinas OPD tunai. Dan aturannya bisa ini harus setor tunai sebanyak jaminan pelaksanaan yang sudah tertera dalam Garansi. iya itu istilahnya bank garansi. Garansi. Sekarang kan banyak bank garansi diakali dengan dengan Asuransi. menggunakan asuransi dengan beberapa setoran. Ini harus eksekutif mulai berpikir jangan diizinkan untuk dan ini cuma akan memperberat kontraktor. Tapi ini jalan satu-satunya supaya kontraktor ini nyata-nyata punya uang. Dan qualified nanti Qualified, hasilnya. dan mereka memang siap bertarung di era digitalisasi sekarang. Termasuk Karena era nanti Pak Anang, digitalisasi kalau ini nggak kan cocok blacklist itu memungkinkan. itu harus meskipun dia terlambat bayar denda. OPD berhak melaksanakan usulan. Ya. Kita katakan usulan untuk memblacklist kontraktor tersebut karena tidak tepat waktu. Nah ini yang tidak tepat waktu ini diusulkan seperti itu memang. Blacklist. Tapi nggak tahu, ini kan usulan. Ya. OPD mengusulkan, PPKOM penanggung jawab anggaran mengusulkan kan yang memblacklist itu kan bukan PPKOM, ada sendiri. Ya. Jalurnya itu bukan ini, hanya sekedar mengusulkan. LKPP. Kalau nanti tidak di blacklist apa enggak tergantung yang Mari di blacklist yo gawe benderanya. perusahaan. BPA-nya. Karena saya lihat di Sidoarjo ini Kontraktor kreatif. kontraktor satu ini benderanya banyak. Apa yang Iya. dikatakan Pak Wabu betul. Iya. Satu orang itu benderanya banyak. Ya. Jadi satu di blacklist, satunya yang dipakai. Ya lalu Ah. ruwet direk dadi Wabub rek. Terus aku dadi YouTuber urung mikir dadi Wabub ngeluh temen ya. Sidoarjo. Iya. apa terus gini? Ini ngurusin kontraktor dok, Iya, ngurusin iya. aneh lah. Gini. Terus ya apa Pak Wabub gitu? Berarti gini Cak Jo, kita menyikapi satu hal yang kira-kira itu ada suatu kegagalan. Kita tidak sulit kalau itu mau diterangkan dan sesuai dengan prosedur yang jelas ya. Karena orang mau mengerjakan itu harus punya profil ya. Profil itu baik dan tidak. Ini kan juga sudah tahu. Track ya. record. Track record. Ya tentunya kalau kemarin pada tahun 2022 kok kerjaannya si PT ini banyak terlambat, kualitas kurang bagus. Ini sebagai tanda catatan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan sebagai eksekutif, sebagai pimpinan daerah, ya kita harus kita pleasure ULP itu. Kalau ngekei kerjaan kualitas kurang bagus, kegiatan terlambat dan lain, ya sudah tidak usah dikasih. Ya, itu yang harus dilakukan. Meskipun dia menang ya Pak Wabu. Betul, itu harus dilakukan. Nanti ULP itu harus berani. Harus bayar. Jadi jangan sampai dia itu yang memutuskan, ternyata realitanya ya orang-orang itu. Nah ini kan tidak boleh. Ya itu tidak boleh. Nanti insya Allah coba akan kita kaji lagi. ULP kita sampai mana kemarin waktu saya sidak di jembatan itu kita sampaikan. Tidak ada bahasa kontraktor dengan alasan banjir dan apa. Mau kita kerja ada kajiannya. Ya. Ya, ini musim hujan, ini apa? Ini Sudah sudah. diantisipasi. Jangan sampai menerima suatu kegiatan, ternyata kegiatan sudah diterima, alasan yang keluar. Nah, padahal ini juga tetap jalan kan kasihan. Ya. Nah, kalau nanti sudah jalan, dia tidak dapat, ngamuk-ngamuin dari eksekutif. Nah, ini kan tidak boleh Karena juga. untungnya. Nah, ini. Nah, tentunya kita kemarin juga menyampaikan sama ULP, tolong dikaji-kaji betul. Kalau bisa kenapa sih warga Sidoarjo mampu dicarikan orang lain ya. Tentunya kita kepingin segala sesuatu itu kalau bisa dikelola oleh warga Sidoarjo. Juga harus ada catatan bahwa material, ya ini harus ada catatan. Tidak boleh menggunakan material di luar Sidoarjo. Ya, seperti Yudit lah ini udah boleh Pasuruan. Kita butuh PAD. Mojokerto ya. Kita butuh PAD. Maafin Pak Suruh. Nah, kalau kita butuh PAD, ya jangan lari ke sana. Nah, ini harus ada catatan-catatan seperti itu. Ya, saya yakin warga Sidoarjo itu mampu dan bisa. Kalau itu semuanya ini bisa dijalankan,
terutama putra-putra daerah, mesti dia akan punya keinginan. Dia kepingin bangun Sidoarjo yang lebih baik daripada orang lain. Ya, mana saya kemarin sudah kita sampaikan, coba dikaji lagi sebagai persyaratan pertambahan bahwa barang kalau bisa ambil di Sidoarjo, tidak boleh ambil di luar daerah. Mari kita tanyakan kenapa jadi telah alasannya kita ambil di Pasuruan lebih murah. Tak boleh seperti itu. Biarkan regane gak ancur-ancuran. Saya kira putra daerah gak dikai berkat, wong Jawa bodoh rebutan. Karena apa? Persyaratan yang harus dilakukan karena ada kekurangan itu. Diikat dengan aturan mungkin Pak Wagub. Ini harus kalau kepingin WLP sendiri apa yang disampaikan Bupati Wakil Bupati dilakukan. Yang kita khawatirkan perintah Bupati Wakil Bupati ini tidak dijalankan. Tentunya ini juga merugikan bahwa kita sebagai pimpinan daerah kepingin memberikan suatu kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di Sidoarjo, termasuk kontraktor Sidoarjo. Kini tiap tahun 450 miliar, nah jumlah wong Jawa ya rugi warga. Eman-eman. Ya gitu. Nah, coba nanti akan kita sosialisasikan lagi kepada WLP, biarkan nanti betul-betul bahwa ono berkat dari Sidoarjo, nah bisa dirasakan wong Sidoarjo. Nanti jangan sampai wong Semarang, Solo, Segarap wong Jowo kabeh. Ini kalau jadi PR dan perhatian, ya mudah-mudahan nanti pada tahun 2022 bisa nanti kegiatan tepat waktu, ya. Terus PAD kita dengan adanya betonisasi, adanya kegiatan-kegiatan, ini juga meningkatkan PAD kita. Dan tidak keluar. Nggih, setunggal malih Pak Wagub, kaitannya dengan manfaat pasti ya. Ini pembangunan kan untuk memberikan manfaat. Yang kedua kan juga kita ngomong efisiensi. Bangun itu saya pasti pas piro anggaran cek gak buah-buah eman-eman gitu Pak Wagub. Jadi banyak mungkin yang ngomong bangun ini kok entek akeh harusnya sakmi ini. Itu mungkin ya harapan kita juga seperti itu Pak Wagub. Nek sampean duwe catatan piro canang sing durung mari ini? Kemarin kita sidak itu kita sidak 6 lokasi, itu semuanya hampir belum selesai. Sampai seperti ini. Sampai persidak kita kan di akhir Desember. Oh. Nah, ya itu di akhir Desember itu ada yang kita sidak, kebetulan itu ada di puskesmas, kemudian ada TPST. Nah, ini memang sih kekurangannya hanya sekitar antara 3 sampai 5%. Ya. 3 sampai 5%. Tapi tetap kan harusnya kalau nggak selesai dendanya harusnya berjalan. Ya. Dan denda ini adalah salah satu PAD kita yang terlupakan ini. Mestinya kan ini juga PAD kita. Jadi ini kan masuk lagi ke kas kan otomatis kalau memang denda ini betul-betul dicermati oleh OPD. Jadi setiap hari itu dendanya kan besar. Misalkan kita ambil 70 miliar, per harinya sudah berapa? Hampir sekitar 70 juta. Per hari itu denda sehari. Itu bonus yang sebenarnya nggak diharapkan. Harusnya kan tepat waktu ya kan. Harusnya tepat waktu. Berarti Satu per tambah seneng sih sakjane nek akeh sing telat. Tapi dikatakan Pak Wabung, kasihan masyarakat tidak bisa menikmati apa yang sudah dibangun oleh eksekutif. Eksekutif kan membangun untuk mensejahterakan rakyat. Nah, kalau jalan dibangun, kemudian terlambat, gak iso lewat, muner-muner rono, bingung Cak Jo lewat. Pak Wabung sampai marah-marah juga, gak iso lewat ya opo ini. Ya ini kan harusnya menjadi perhatian juga, bukan hanya denda-denda masuk, tapi keutamaan dari pembangunan kan ini untuk mensejahterakan rakyat Sidoarjo. Nah ini ya tujuannya ini harus bisa difahami oleh para kontraktor, oleh penanggung jawab anggaran, oleh pimpinan proyek. Nah ini harusnya menekan setiap proyek itu harus tepat waktu. Tidak boleh proyek tidak tepat waktu itu. Yaitu skala prioritas harus diselesaikan dulu baru kita bicara denda setelah itu. Mudah-mudahan 2023 luwih apik. Wis akeh pelajaran lah Ya, teko tak wingi-wingi. terakhir, tak nampak Pak Geng iki. Wis niate Pak Wabub wis jelas ya, Pak Geng. Niate Pak Anang sampean kira-kira iso ngatasi gak kayak ngono itu kira-kira. Jadi Kontraktor itu loh, Iya, kira-kira jadi- bisa memenuhi ndak ini? Ya, jadi kontraktor itu bekerja sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di dalam LDP yang dibuat oleh dokumen pelelangan ya. Jadi apa yang dimaui oleh Pak Wabub sama Dewan. Pak Dewan itu insya Allah kita sebagai kontraktor itu semua kita bisa memenuhi. Jadi Ya. satu contoh tadi ya, yang dikatakan Pak Wabub itu kan bahwa kenapa kita harus pesen di Pasuruan barangnya di Sidoarjo itu ada kan begitu ya. Ya. Kami sebagai ini kontraktor apa? Pak Wabub kami hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh dinas. Jadi di situ disebutkan misalnya seperti misalnya Yudik
Intindi atau Kalvari atau Merak gitu ya. Terus Paving Merak atau Fokon atau apa dan lain-lain. Nah, Fokon itu ada di Pandaan. Terus ada juga yang di Malang itu ya. Nah, itu kan sebuah persyaratan Berarti kudu yang harus diikuti oleh kontraktor. Jadi sebenarnya kontraktor itu kalau pinginnya kita Sidoarjo untuk Sidoarjo sendiri, maka juga lusa dari Sidoarjo kan gitu. Nah kita juga dari Sidoarjo karena kita semua kalau dari Sidoarjo kita sendiri kosnya kan murah. Tapi itu sebuah persyaratan yang dicantumkan oleh ULP ya, oleh dinas, sehingga kita kan tidak bisa berbuat apa-apa, harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti itu kita salah. Ya, kita di luar spek. Spesifikasinya gitu Pak Sugeng ya, Iya. spesifikasinya harusnya saat Berbunyi. unleashing itu jenengan bisa membantah, jangan menunjuk merek. Kan aturan tidak boleh menunjuk merek, misalkan harus menggunakan Kalvari, harus menggunakan dari Pandaan. Itu katakan aja, nggak ada aturannya harus. Yang penting K-nya harus memenuhi kualitas K350, K205. Ya itu yang harus dipenuhi. Itu mungkin harusnya kontraktor bisa melakukan protes waktu unleashing. Kita sudah sering sampaikan itu, Pak Cak Nanang. Kita sudah sering sampaikan itu. Jawaban ULP adalah sesuai dengan dokumen. Sesuai dengan dokumen. Sesuai dengan dokumen. Nah, Catatan mana yang Ini dokumen yang buat siapa? ya ULP. Lah, orang Sidoarjo sendiri. Iya. Kan bisa dikomunikasi. Nah, berarti itu tugasnya Pak. Bisa. Tugasnya Pak, Pak. Iya. semua. Balik Rene. Nah, kan gitu. Tadi memang bunuh karakter. Terkait tadi Pak Nanang, Cak Nanang tentang jaminan tadi ya. Harus kita jaminan pelaksanaan jaminan. Tidak boleh dari asuransi kan begitu. Itu adalah sebuah aturan ya. Atau harus ada jaminan tunai gitu. Di dalam aturan justru kalau kita menjamin secara tunai, itu adalah kita menyalahi aturan. Di dalam aturan itu, di dalam perpres disebutkan bahwa sebuah bank garansi ya, itu boleh dari asuransi, boleh dari Bank Umum Nasional. Nah, kan gitu. justru ini penanggung anggaran harusnya memberikan koreksi kata Pak Wabub. Nah. Biar kelihatan punya uang. Harusnya tetap bank garansi dalam nilai rupiah yang ditaruh di bank. Tetap ini bukan tunai kita serahkan, bukan. Tetap Iya. dalam bank garansi, Nah. tapi ini tunai bukan. Ini bukan iya. wewenangnya bank, Mbak, kalau ini. Ini Bukan wewenangnya bank. panitia ini, panitia ini, panitia pelaksanaan. Nah, kalau panitia itu kan begini, nggak bisa. Kalau panitia itu kan begini. Aku butuh jaminan bank garansi kan itu. Ini Pak, dari bank. Panitia itu kan menyebut dari bank. Biasanya milih ya. Boleh dari asuransi, boleh dari bank kan gitu ya. Itu yang dipersalahkan di dalam perpres. Tapi panitia biasanya ada juga yang milih bank, ada juga yang milih asuransi. Kalau yang milih bank, saya minta jaminan dari bank. Oke. Kan gitu. Nah, kontraktor kan banyak akal ya kontraktor ini kan banyak akal. Banyak akal kontraktor ini. Karena nggak duit. Kalau main kita nggak boleh okol kan gitu. Iya. Nah di dalam aturan bank itu kita bisa setor tunai ke bank atau kita mengurus itu lewat asuransi. Ya, di mana yang menaruh uang di bank itu adalah asuransi. Sehingga begitu kita klaim, begitu jaminan itu dicairkan, otomatis sudah cair masuk kas negara. Nah, jadi ini terakhir, Kang, sampai wis puas enggak dengan cara-cara yang dilakukan oleh Pemkab untuk membagi kue itu untuk para kontraktor? Wah, ini sebenarnya tidak ada bagi membagi. Tidak ada bagi membagi, tidak. Kita semua sesuai dengan saya nggak pernah dapat kue dari Pak Wabub, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Memang semua sesuai dengan kompetensinya. Ya timbangannya tangan tolak. Jadi nggak ada di sini tuh nggak ada bagi membagi kue. Yang ada itu adalah Minta, bukan kue dengan kompetensi masing-masing. Boleh yang paling api, Itu, paling benar. kompeten. Itu bener ya. Bener Benar, dong. betul. Nah, Takut aki kita takut. Ya iki gunane Lah. sering ngobrol ya gini, iki sering ngumpul kan ya ro kabeh. Iya, kayak Ono persoalan opo, Pak Terus jawab kok iso ada kayak satu solusi. juga Mas yang mungkin membuat kontraktor itu selalu ketakutan dalam bekerja, sangat ketakutan. Itu adalah adanya banyak laporan ya, banyak laporan-laporan dari wartawan, LSM,
ke APH, itu pun dari dinas sendiri juga mengalami sangat ketakutan. Padahal kita ini bekerja kan, kita ada undang-undangnya, kontraktor itu kan ada semua. Kontraktor juga dilindungi undang-undang, juga dilindungi perpres. Cerita Nah, ini. ya, itu mungkin perlu saya sampaikan bahwa kalau kontraktor ini berbuat salah, dan kontraktor sekarang kan seakan-akan kayak maling ya. Kayak maling, Si banyak koyok, yang tapi tidak setuju kan si koyok. ya sudah seperti maling ya, sudah seperti maling. Nggak pernah ada benarnya kan di Nggak bisa omongan sak mulut kau yang paling kena Nah, ini. Nah, ini saya curhat sekali ya, bahwa di dalam kita masing-masing APH juga punya aturan, kita juga punya aturan, dari situ juga punya aturan di dalam pengadaan barang dan jasa ini yang mana itu dikemas di dalam perpres ya, namanya perpres. Nah, di situ misalnya kontraktor itu selama ini kan kita dilaporkan ya oleh pengaduan masyarakat ya, dilaporkan ke APH, terus sama APH kan langsung ditindaklanjuti, kita diperiksa. Ini semua sangat ketakutan sekali. Saya sendiri sekarang bekerja itu aja di pucuk ini. Nah, kontraktor wedi kabeh lah sing bangun. Nah, terus padahal kita punya undang-undang, kontraktor masih punya undang-undang bahwa kalau tidak salah pasal 77 ya. Perpres pasal 77 itu menyebutkan bahwa kalau ada aduan masyarakat terkait dengan perusahaan kontraktor itu, ya toh, masyarakat itu wajib mengadukan itu ke APIP, bukan ke APH. Ke APIP. Nanti APIP yang menindaklanjuti kan begitu. APIP yang menindaklanjuti nanti diperiksa oleh APIP apakah ada unsur kesalahan, kesengajaan atau unsur katakanlah sebagai pencuri tadi kan gitu. Nah, yang kedua, apabila masyarakat ini mengadu kepada APH, ya, APH ini wajib meneruskan laporan itu ke APIP. APIP wajib menindaklanjuti laporan dari APH untuk ditindaklanjuti tentang kebenaran laporan itu dengan dibuktikan si pelapor ada bukti-bukti yang otentik. Jadi sebenarnya undang-undangnya di situ. Wis iki kok kapur baru sak lemari kita. Gak mari-mari curhate. Curhate soake kan bisa curhate Pak Wabu. Kita bukan bingung nek dicurhati ngene Pak Jo. Cerita Jadi gini, kita sebagai kontraktor tentunya ya, kita sebagai pimpinan daerah tidak perlu oleh takut kalau selama ini berjalan dengan baik ya. Kenapa kita takut? Kalau kita tidak ada media, siapa yang ngawasi kita? Tentunya wong kita ada konsultan pengawas saja kerjanya kurang efektif, apalagi dari media tidak boleh bentuk pengawasan. Tentunya ini harus tetap kita jalankan ya. Yang penting dari kontraktor tidak usah ada rasa takut, yang penting menjalankan sesuai dengan prosedur. Kalau kualitasnya bagus ya, yang dikerjakan sesuai dengan RAP dan lain, tentunya tidak ada masalah. Yang ditakutkan karena kerjanya kontraktor abal-abal lah, ini jadi masalah akhirnya semua katut semua. Ya, katut Ini semua. yang boleh. Ya. Saya tiap ada lelang, ini kita melibatkan Kejari, Pak Kapolres untuk mengawal, biarkan nanti kontraktor tidak ada rasa takut. Ini sudah ada kerjasama kita. Tentunya pemerintah daerah sudah menyikapi manakala ada persoalan APIA dan lain, tentunya ini masuk ada yang kontraktor yang masuk ke masalah APIA. Kan tidak ada. Karena ada kerjasamanya antara pemerintah daerah, kejaksaan, dengan Polres, ini berjalan. Tiap ada lelang ini kita libatkan. Kajian ini kita libatkan. Tentunya juga akan kita saling berdampingan, mudah-mudahan menjalankan proyek ini betul-betul karena ini adalah uang negara, uang rakyat, tentu dijalankan dengan baik. Jadi jangan sampai diterima kegiatan, ternyata kegiatan itu, wah, iki aku sing ngekei bose. Akhirnya saya naik sendiri. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, tadi kuncinya satu. Perketatlah sistem administrasi yang dilakukan ULP. Ini kuncinya hanya situ. Kalau ULP tidak macam-macam, tidak dulinan, insya Allah amanah kegiatan akan berjalan dengan baik. Nah, ULP ini gini-gini, masuk bupati, wakil bupati sampai budak tidak bisa jalan. Nah, Itu sudah. Kunci utama di situ. Kalau ULP-nya betul-betul untuk ikut peran serta membantu peran bupati, wakil bupati, insya Allah tidak akan terganggu. Tidak ada kontraktor ini dirugikan untuk Sidoarjo. Kenapa seperti itu? Kontraktor nak telat, Cak. Iku kena denda, Cak, tiap hari, Cak. Nah, dan dia kena denda berbulan-bulan oleh apa, Cak? Kepenyukulan anak kayak nyukulan anak. Lah, pokok denda kita terus no. Iki ono apa, Cak? Kan gitu, Cak. Nah, tentunya mudah-mudahan nanti Goda 3 mari kita bersama-sama untuk hal pengawasan. Dari media juga ngawasi, dari masyarakat juga ngawasi, dan kontraktor sendiri untuk menjalankan fungsi dan tugasnya juga ngawasi.
Ya. Nah ini kuncinya adalah pengawasan, terutama untuk memberikan segala sesuatu, terutama kepada kontraktor. Yang penting gak ulah ULP, selesai sudah. Gitu, Pak. Kunci ini ketemu toh. Wes. Mudah-mudahan Dari kuncinya. mudah-mudahan 2023 Sidoarjo bangunin luwe apik, Amin. tepat waktu, harapannya berkualitas, masyarakatnya mendapatkan manfaat. Top wis Darjo ngono. Matur nuwun Pak Wabu, Matur Pak suwun. Anang, Pak Sugeng, mudah-mudahan untuk 2023 semuanya lebih Amin. baik lagi. Matur nuwun. Rempon Darjo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam monggo. warahmatullahi Iki nek anget 4.000 nek adem boleh dadi 6.000. Nek es 6.000 dar kon ngawur. Esin cair.